untuk bersama-sama mendekatkan raga, menyatukan jiwa kepada Rabbun Jalil, Khalik Sang Pencipta, pemelihara, pengatur dan penguasa alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sembari berserah diri dalam ketidaksempurnaan sebagai insan, izinkan hati melalui mimbar yang mubarakah ini mengajak kepada kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan takwa inilah insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, damai di dunia, damai di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat beroleh salat Id rahimakumullah. Setiap pagi Idul Adha kita diingatkan dengan kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, yang rela mengorbankan buah hati belahan jiwanya untuk menyembelih anaknya sendiri Ismail sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam hidup ini kita harus berusaha menjaga, memelihara dan selalu berusaha meningkatkan kualitas akidah kepercayaan, ketakwaan untuk mencapai keimanan yang sempurna. Dan untuk mencapai keimanan yang sempurna tersebut perlu perjuangan, dan setiap perjuangan meminta pengorbanan. Innal hayata aqidatun wa jihad. Kaum muslimin beroleh salat Id rahimakumullah. Sesuatu perbuatan baik yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut sebuah pengorbanan, seperti penyembelihan hewan kurban, kekayaan, tenaga, waktu, pikiran dan lain-lain. Hewan kurban, kekayaan, pikiran, tenaga dan waktu yang kita sembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai sarana dalam pengorbanan kita dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk berbakti, taat dan tunduk kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan pengorbanan maka Allah akan mencintai dan melindungi kita. Dengan pengorbanan maka Allah akan menolong dan menyelamatkan kita. Ingatlah kisah Ibrahim alaihissalam yang menunaikan perintah Allah mengorbankan anaknya sendiri Ismail. Meskipun berat bagi Nabi Ibrahim, namun demi takwanya kepada Allah ia selalu melakukannya, karena ia merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya Nabi Ibrahim dicintai, Nabi Ismail dilindungi, mereka selamat dan menjadi contoh teladan, menjadi inspirasi bagi kehidupan selanjutnya, sebagaimana Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kami limpahkan kesejahteraan kepada mereka. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat beroleh salat Id rahimakumullah. Menurut ajaran Islam, nilai pengorbanan mesti dimiliki oleh setiap muslim, karena hidup ini adalah perjuangan dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pengorbanan adalah bukti sesungguhnya kita telah berjuang dalam hidup ini. Para pahlawan rela mengorbankan hartanya, waktunya, jiwanya. Rela dia tinggalkan anaknya menjadi yatim,
istrinya menjadi janda, dalam membebaskan NKRI dari penjajahan dan berhasil menghantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Hendaknya para pemimpin pemegang kendali negeri ini sebagai penerus yang lebih bertanggung jawab untuk kesejahteraan rela mengorbankan ananiahnya, ego pribadinya, kelompoknya, golongannya, sehingga cita-cita proklamasi masyarakat yang adil dan makmur dapat kita rasakan seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah untuk kemakmuran seluas-luasnya untuk rakyat, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kaum muslimin pendengar salat Id rahimahullah, para orang tua rela melakukan pengorbanan apa saja, banting tulang keras keringat menjadi palang dada kehidupan dalam membesarkan anak-anaknya dan menempatkan anak-anaknya untuk sukses di masa depan. Demikian pula halnya sebagai seorang anak hendaknya melakukan pengorbanan untuk menjadikan orang tuanya sebagai insan yang mulia, sebagai di masa hari tuanya dengan melakukan bakti, hormat, patuh, taat setulus hati, karena keridaan Allah sangat bergantung kepada keridaan orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, wa saktillah fi saktil walidain. Kita sebagai guru, ustaz, pendiri mengorbankan apa yang kita lakukan untuk menyiapkan anak-anak bangsa sebagai pemimpin yang cerdas dan bermoral di masa mendatang. Kita sebagai karyawan bisa mengorbankan yang kita lakukan untuk menjadikan perusahaan, menjadikan dinas, instansi, badan di mana kita berada untuk kita bisa menyumbangkan kesejahteraan bersama. Siapapun kita mesti memiliki nilai pengorbanan dalam hidup ini dan senantiasa berpikir untuk berkorban, bukan mengorbankan, sebagai bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatin 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya, dengan dirinya adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin pendengar salat Id rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bila kita mencermati kondisi negeri kita saat ini, mulai dari sempitnya lapangan kerja, krisis kepercayaan terhadap pemimpinan, rakyat yang terkadang tidak mau ikut aturan, orang kaya yang tamak dan rakus, menumpuk kekayaan hanya untuk memperkaya diri sendiri, orang miskin yang tetap dalam kemalasan, orang yang pandai bangga dengan kepandaiannya, orang bodoh yang pasrah dan rela dengan kebodohannya. Sebahagian para nabi nyaman ditinggal diirti karena dijamin pemerintah. Keadaan ini mesti kita harus rubah dan harus kita lakukan perubahan tersebut dengan melakukan pengorbanan di semua pihak, mulai dari diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibda binafsi summa man ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berusaha merubah keadaan diri mereka sendiri. Kaum muslimin pendengar salat Id rahimahullah, marilah kita mencontoh teladani pengorbanan yang dilakukan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita tunjukkan di masyarakat, tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, sebagai apapun kedudukan kita, karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita juga. In
ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, durhaka, maka kejahatan dan kedurhakaan itu akan menimpa kamu sendiri pada saatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan ibadah penyembelihan korban sebagai pendorong menyuburkan nilai-nilai pengorbanan dalam diri kita masing-masing untuk selalu berusaha mendekatkan diri takarrub ilallah, baik dengan harta kita, baik dengan infak kita, waktu yang kita luangkan, pikiran yang kita curahkan, semoga menjadi amal kebajikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penguasaan kita. Semoga ketakwaan dan bertambahnya keimanan ini yang kita harapkan dalam pelaksanaan salat dan qurban ini. Ya Allah, wa iyyakum mimman al-khairin amin. Wa dakhalna wa iyyakum min zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukrihi ala tawfiqi wa imtani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيكم وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر